Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Riza Yusuf dengan NIM C1 C021140. Di sini saya akan membahas materi metodologi penelitian mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan kesimpulan dan saran. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita kepada materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai penyusunan hasil penelitian. Dalam menyusun hasil penelitian, harus mempersoalkan hal-hal berikut. Yang pertama, merumuskan suatu masalah secara tepat dalam penelitian. Merumuskan suatu masalah teoritis dengan sendirinya juga memberi perspektif pada pengetahuan teoritis yang telah ada. Usaha peneliti untuk memperluas pengetahuan teoritis sesuai dengan tuntutan ilmiah, yaitu menambah pengetahuan secara kumulatif. Yang kedua, suatu rumusan yang menjelaskan kepada para pembaca bagi siapa hasil penelitian berlaku. Hal ini akan memberi pembatasan kedua atau di samping pengoperasionalan masalah pada simpulan yang ditarik. Yang ketiga, suatu uraian yang luas mengenai metode dan teknik yang dipakai. Dalam penelitian, uraian mengenai metode dan teknik sangat diperlukan sebab keduanya mempengaruhi simpulan yang telah ditarik. Data yang telah dikumpulkan dan mempunyai relevansi terhadap masalah yang telah diteliti harus dipersoalkan dalam laporan ilmiah. Laporan yang sistematis akan mampu mengomunikasikan hasil penelitian kepada publik sebagai suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, dalam eh, laporan penelitian terdapat pendahuluan. Bagian ini terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Berikut penjelasan mengenai keempat itu. Yang pertama, halaman judul. Bagian ini dicantumkan judul penelitian, nama penyusun, nama lembaga, nama tempat, dan tahun penyusunan laporan. Judul yang baik harus menggambarkan keseluruhan isi laporan atau inti dari suatu laporan. Yang kedua, abstrak. Ini merupakan rangkuman dari isi laporan penelitian dalam format yang sangat singkat. Abstrak seperti sinopsis, karena dengan membaca abstrak, maka pembaca sudah dapat memahami apa yang disajikan dalam sebuah laporan penelitian. Yang ketiga yaitu kata pengantar. Bagian ini berisi ucapan syukur dan terima kasih dari peneliti atas selesainya proses penelitian. Dan yang keempat, daftar isi. Ini merupakan bagian dari laporan yang menunjukkan garis besar judul dan subjudul laporan yang memberi gambaran dan petunjuk tentang topik apa saja yang dilaporkan. Yang kedua yaitu bagian isi. Bagian isi merupakan inti dari laporan penelitian. Pada bagian ini diuraikan segala hal yang berkaitan dengan proses penelitian dan hasilnya. Bagian isi terdiri atas yang pertama ada pendahuluannya. Pada bagian ini peneliti mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian dilakukan. Pada bab ini ditampilkan perumusan masalah, ruang lingkup, serta kegunaan teoritis dan praktis dari laporan penelitian. Yang kedua ada kerangka teori. Bagian ini berisi uraian tentang penelaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Peneliti dapat membandingkan, mengkontraskan, atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti untuk kemudian menyatakan pendirian peneliti yang disertai dengan alasan-alasannya. Yang ketiga, metode penelitian. Ini adalah bagian yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan peneliti dan bagaimana cara penelitian dilakukan. Biasanya bagian ini menjelaskan aspek yang terlibat langsung dalam penelitian seperti subjek, yaitu populasi, sampel dan teknik sampling, desain dan pendekatan ilmiah, serta teknik pengumpulan data. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Bagian ini peneliti menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang meliputi pengolahan dan analisis data, validasi instrumen penelitian, proses pengumpulan dan penyajian data, analisis data, serta hasil analisis. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Di bagian ini dipaparkan seluruh hasil penelitian, pembahasan, dan diskusi yang telah dilakukan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ulasan singkat tentang permasalahan yang dipertanyakan sekaligus dengan jawabannya, yang merupakan hasil penelitian yang dibuat singkat, padat, dan jelas. Saran yang ditujukan peneliti kepada calon peneliti selanjutnya tentang bagian yang belum disentuh, sehingga diharapkan bisa menyempurnakan penelitian yang telah dibuat. Ketiga, mengenai bagian penutup. Pada bagian penutup, kita akan diajak berkenalan dengan beberapa sub-bagian seperti lampiran, indeks, dan daftar pustaka. Lampiran adalah bagian yang berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi laporan penelitian seperti dokumen khusus, instrumen pengumpul data, ringkasan hasil pengolahan data, tabel peta, atau gambar. Kedua, ada indeks. Bagian ini berisi urutan kata-kata, istilah, atau nama penting yang terdapat dalam laporan penelitian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, bagian yang berisi semua sumber atau rujukan baik buku maupun media elektronik yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian. Yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai bagian pembahasan.
Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Dalam kerangka metode ilmiah, ada tiga aspek yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan, yaitu aspek kajian teoritis, aspek kajian empiris, dan aspek implikasi hasil. Yang pertama, aspek kajian teoritis. Peneliti dapat merujuk kembali teori-teori yang telah disajikan pada kajian teoritis yang telah dituangkan pada bab tentang kajian pustaka. Dengan kata lain, teori-teori yang relevan dan dapat dijadikan argumentasi untuk mendukung hasil yang diperoleh dapat dikemukakan sebagai bahan diskusi. Yang kedua, aspek kajian empiris. Bahasan hasil penelitian perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada, pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian. Dan terakhir, aspek hasil implikasi. Peneliti harus menginterpretasikan hasil penelitian dalam konteks implikasi atau konsekuensi praktikal dari hasil penelitian bagi objek penelitian. Alasan yang mendukung mengapa aspek implikasi ini perlu dikemukakan adalah bahwa penelitian dilakukan berdasarkan suatu basis data historis atau yang sudah terjadi. Yang ketiga, bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkaian akhir dari bab yang disusun di karya tulis, di mana penulis memberikan pendapat dari semua apa yang telah dibahas, sehingga poin-poin yang ada bisa lebih tepat sasaran dan berguna. Kesimpulan juga memungkinkan penulis untuk mengungkapkan apa saja yang penting mengenai ide dan dalam sebuah tulisan dan bisa mendorong pembaca meraih perspektif baru mengenai subjek tema yang dibahas. Cara membuat kesimpulan yang baik adalah dengan memperhatikan teks yang telah dibuat secara cermat, menulis detail data dan informasi yang penting dari tulisan, dan terakhir adalah membuat simpulan dari apa yang telah dicatat pada informasi dan data dari tulisan yang telah dibuat. Sementara saran merupakan anjuran dan masukan dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang dibuat. Ini bertujuan agar pembaca yang berniat meneliti tema yang sama bisa lebih mudah dan efektif dalam membuat dan mengembangkan tema. Eh, dalam saran sendiri terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu saran itu memberikan referensi. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat saran adalah memberikan referensi ke penulisan seperti penelitian dan metode yang dipakai. Yang kedua, memberikan kata anjuran. Dalam sebuah karya tulis yang bersifat penelitian, penulis harus menyertakan sebuah anjuran berupa harapan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik dan maksimal. Contoh penggunaan anjuran adalah diharapkan dengan penulisan ini. Oleh sebab itulah dan sebagainya. Yang terakhir, jumlah kata. Pada rangkaian lain, penulis juga harus memperhatikan jumlah kata yang ada, sehingga kesimpulan dan saran bisa lebih efisien. Jumlah kata yang biasanya ada dalam kesimpulan dan saran adalah maksimal 200 kata. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.